Di kaki Gunung Sindoro ada satu desa kecil yang katanya aneh. Desa itu namanya Desa Lembah Sari di Wonosobo. Kalau kamu datang ke sana, kamu bakal ngerasa suasananya tenang banget, udaranya dingin, kabut sering turun, sawahnya hijau membentang sampai ke ujung pandangan mata. Tapi entah kenapa, hawanya berat. Kayak ada sesuatu yang ngikutin langkahmu setiap kali kamu lewat jalan sempit di antara ladang sayur dan kebun tembakau itu. Dari jauh, desa ini terlihat biasa aja. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu, beratapkan seng berkarat. Di pagi hari selalu terdengar suara ayam jantan dan anak-anak yang berangkat sekolah sambil tertawa kecil. Ya, tapi kalau kamu tanya ke orang-orang kota yang pernah datang ke sana, pasti banyak yang bilang mereka ngerasa ada yang ganjil. Nggak tahu kenapa, tapi suasananya bikin bulu kuduk berdiri. Apalagi waktu sore hari pas matahari udah mulai turun. Dan kabut pelan-pelan turun dari arah gunung, nutupin sebagian desa. Kalau kamu perhatiin baik-baik, di balik suara jangkrik dan desir angin, kadang terdengar suara aneh. Kayak suara orang nyapu halaman padahal halamannya kosong. Kadang juga terdengar bisikan pelan di dekat telinga padahal kamu lagi sendirian. Warga lokal sih udah biasa. Mereka cuma bilang, paling cuma angin gunung. Tapi di dalam hati mereka semua tahu, angin di desa itu nggak pernah sekadar angin biasa. Yang bikin desa ini makin aneh, hampir setiap tahun selalu aja ada warga yang tiba-tiba kayak mendadak. Kamu pasti heran kan? Di desa sekecil itu, nggak ada pabrik besar, nggak ada wisata ramai. Tapi tiap tahun ada aja yang mendadak punya motor baru, sawah luas, bahkan bisa bangun rumah tingkat. Warga bilang, rezeki nggak bakal ketukar. Tapi anehnya, setiap kali ada yang kaya, pasti juga ada yang meninggal nggak lama setelahnya. Cerita-cerita aneh itu udah kayak rahasia umum di Lembah Sari. Ada yang bilang, rezeki itu dari hasil kerja keras. Ada juga yang bisik-bisik, itu pasti pesugihan. Kematian di sana pun sering terjadi dengan cara yang aneh. Ada yang jatuh di sawah padahal jalannya rata. Ada yang hilang waktu nyabit rumput, cuma tinggal sabit dan topinya aja. Kadang ada juga yang meninggal pas tidur, tapi posisi tubuhnya aneh. Kayak orang ketakutan, matanya melotot dan mulutnya terbuka seakan-akan pengen teriak, tapi nggak sempet. Semua kejadian itu nggak pernah bisa dijelasin secara logika. Polisi desa udah sering datang tapi nggak pernah nemuin tanda-tanda kekerasan. Orang-orang cuma bisa berasumsi mungkin karena penyakit atau kecelakaan. Tapi orang-orang tua di desa itu tahu, semua itu bukan kebetulan. Mereka percaya semua hal aneh di desa ini bermula dari satu hal, pesugihan boneka jerami. Dulu, kata orang tua-tua, di desa itu ada seorang petani yang dikenal rajin banget. Namanya Pak Darto. Hidupnya sederhana tapi nggak pernah ngeluh. Istrinya, Bu Lastri, bantuin di sawah, dan mereka punya 2 anak kecil yang lucu. Tapi nasib nggak berpihak, dan hujan amat sering telat turun, panen gagal, dan utang makin numpuk. Sampai suatu hari, anak bungsunya sakit keras, sementara Pak Darto nggak punya uang buat beli obat. Dari situ hidupnya mulai berubah. Tapi sebelum masuk ke kisah Pak Darto, kamu perlu tahu dulu suasana malam di desa itu. Karena semuanya selalu berawal dari malam hari. Di Lembah Sari, malam itu sunyi banget. Gak ada suara kendaraan, gak ada lampu jalan. Satu-satunya cahaya cuma dari lentera di teras rumah atau dari bintang-bintang di langit. Tapi di balik sunyi itu sering ada suara langkah kaki di pematang sawah. Kadang terdengar suara ranting patah, kadang kayak ada yang nyeret karung di tanah. Orang-orang bilang itu cuma petani yang baru pulang. Tapi kalau kamu dengar lebih lama, langkah itu gak pernah makin jauh. Suaranya muter-muter di tempat, kayak orang yang tersesat. Warga desa udah terbiasa hidup berdampingan sama hal-hal ganjil. Mereka percaya gunung itu punya penjaga, sawah punya penunggu, dan setiap tempat punya penghuni yang gak kelihatan. Karena itu, mereka selalu jaga sikap, gak ngomong sembarangan, dan gak berani kerja di sawah pas malam. Tapi ya namanya manusia, selalu aja ada yang penasaran. Ada yang pengen kaya cepet, pengen berhasil tanpa susah payah. Dan di desa itu, keinginan seperti itu seringkali dibayar mahal. Pesugihan boneka jerami bukan cerita baru. Katanya udah ada sejak zaman Belanda. Dulu, ada seorang dukun di desa itu yang dikenal sakti luar biasa. Orang-orang panggil dia Mbah Kromo. Dia yang pertama kali memperkenalkan pesugihan itu. Ritualnya nggak rumit, cuma butuh jerami, darah ayam, dan mantra tertentu. Tapi syaratnya berat. Setiap boneka jerami yang dikasih nyawa harus ditukar dengan 1 nyawa manusia lain. Itu sebabnya orang yang ikut pesugihan ini jarang panjang umur atau keluarganya kena musibah satu persatu. Warga desa sekarang memang jarang ngomongin hal itu secara langsung.
Tapi kalau kamu duduk di warung kopi dekat balai desa, kamu bakal dengar obrolan pelan dari orang-orang tua. Kadang mereka bilang, kemarin si Tarman kayak mendadak. Tapi aneh, istrinya jatuh dari tangga. Padahal rumahnya cuma 1 tingkat. Atau, si Joko baru buka usaha ayam potong, rame banget. Tapi anaknya hilang waktu main di kebun jerami. Ucapan-ucapan kayak gitu udah jadi biasa. Tapi di balik bisik-bisik itu, semua orang tahu mereka cuma nggak mau nyebut satu kata, pesugihan. Yang lebih aneh lagi, setiap kali ada orang meninggal mendadak, selalu ada jerami berserakan di dekat jenazahnya. Kadang cuma segenggam kecil, kadang 1 ikat besar, padahal nggak ada alasan kenapa jerami bisa muncul di situ. Misalnya aja, waktu ada seorang ibu meninggal di dalam rumahnya, suaminya kaget karena di bawah kasur istrinya ditemukan segumpal jerami basah. Padahal mereka nggak punya sawah, nggak pernah nyimpen jerami di rumah. Dan sejak itu, orang-orang makin yakin kalau desa mereka memang dikutuk. Beberapa orang luar desa yang pernah datang buat liputan katanya ngerasa nggak nyaman. Ada seorang jurnalis muda dari Semarang yang pernah coba ngambil foto di Lembah Sari buat dokumentasi. Tapi pas lihat hasil fotonya, ada satu gambar yang aneh. Di tengah sawah kosong, muncul bayangan kecil mirip boneka berdiri tegak, padahal waktu di foto nggak ada apa-apa di situ. Sejak kejadian itu, dia nggak pernah balik lagi ke desa itu. Bahkan kameranya ditinggal, katanya rusak terus kalau dibawa ke tempat lain. Buat warga desa, cerita kayak gitu udah jadi bagian dari kehidupan. Mereka nggak berani ngomong sembarangan, apalagi ngaku pernah lihat boneka jerami itu. Katanya kalau kamu ngomong soal dia pas malam hari, bonekanya bisa datang ke rumahmu. Suara langkahnya pelan tapi pasti. Dan kalau kamu dengar bunyi jerami kering digesek di dekat jendela, itu tandanya dia udah tahu kamu. Makanya kalau malam di sana suasananya sunyi banget. Orang-orang lebih milih tidur cepat, tutup jendela rapat-rapat, dan gak keluar rumah sampai pagi. Beberapa anak muda sempat nekat. Mereka penasaran dan coba main ke sawah tengah malam buat buktiin kalau semua itu cuma omong kosong. Tapi yang balik gak pernah cerita apa-apa lagi. Ada yang jadi pendiam, ada yang pindah dari desa, bahkan ada satu yang katanya hilang. Orang tua mereka cuma bilang, dia mungkin dibawa penunggu sawah. Tapi orang-orang yang tahu cerita lama sadar, mungkin anak itu udah jadi bagian dari ritual itu sendiri. Kalau kamu tanya ke orang tertua di desa, yaitu Mbah Wiryo, dia bakal cerita panjang tentang asal mula pesugihan itu. Katanya, dulu Lembah Sari adalah tanah yang subur banget, tapi banyak orang serakah. Mereka pengen hasil cepat tanpa kerja keras. Mereka datang ke Mbah Kromo, dukun tua itu, buat minta jalan pintas. Mbah Kromo ngasih mereka boneka jerami kecil yang katanya bisa hidup. Tapi setiap kali boneka itu dikasih makan, yang mati bukan hewan atau tumbuhan, ya tapi manusia. Dan yang paling sering jadi korban adalah orang yang paling dekat sama pelaku pesugihan itu sendiri. Setelah beberapa tahun, Mbah Kromo hilang tanpa jejak. Tapi boneka-boneka buatannya masih ada, tersebar di banyak tempat. Beberapa dikubur di sawah, ada juga yang katanya disimpan di loteng rumah. Dan meski udah puluhan tahun, legenda itu masih hidup. Bahkan sekarang, orang-orang percaya, kalau kamu ketemu jerami yang bentuknya kayak manusia kecil, jangan disentuh, jangan dibakar, jangan dibawa pulang. Karena itu bukan sekadar jerami. Itu wadah bagi sesuatu yang dulu pernah dipuja, dan masih haus darah sampai sekarang. Makanya, kalau ada orang luar datang ke sana dan tanya kenapa desa itu jarang didatangi turis, jawabannya simple. Warga nggak mau ada yang iseng motret sembarangan atau ngambil sesuatu tanpa izin. Mereka percaya desa itu bukan tempat untuk bermain-main. Banyak cerita orang yang kesasar di jalan pulang dari Lembah Sari, padahal jalannya cuma satu. Tapi entah kenapa, mereka bisa muter berjam-jam di tempat yang sama. Sampai akhirnya ada yang sadar, mereka bukan tersesat di dunia biasa, dan sampai hari ini nggak ada yang tahu berapa banyak orang yang udah ikut pesugihan itu. Shangki, orang baru yang datang ke desa tiba-tiba sukses besar, tapi jarang bertahan lama. Selalu aja ada tragedi menyusul setelahnya. Warga cuma bisa diam, pura-pura nggak tahu, karena mereka tahu satu hal. Kalau kamu terlalu banyak tanya soal pesugihan itu, bisa-bisa kamu juga ikut kena bagiannya. Jadi, kalau suatu hari kamu berkunjung ke Wonosobo, dan kebetulan lewat desa yang namanya Lembah Sari, jangan singgah terlalu lama. Kalau kamu ngerasa ada yang ngintip dari balik kabut, jangan menoleh. Kalau kamu dengar bunyi jerami digesek pelan di dekat kakimu, jangan berhenti jalan. Karena bisa jadi, kamu baru aja lewat di ladang tempat boneka itu berdiri. Dan ingat satu hal, di desa itu, setiap kali ada jerami yang bernyawa, pasti ada satu nyawa manusia yang hilang.
Cerita ini mulai dari seorang petani bernama Pak Darto. Orang-orang di desa Lembah Sari mengenalnya sebagai sosok yang jujur, pekerja keras, dan tidak banyak bicara. Hidupnya sederhana, rumahnya kecil dari papan kayu, dengan atap seng yang sering bocor kalau hujan deras turun dari arah gunung. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Lastri, dan 2 anaknya. Rina yang baru berumur 9 tahun, dan Arga, si bungsu, yang masih duduk di taman kanak-kanak. Mereka bukan keluarga kaya, tapi selama ini Pak Darto selalu berusaha menafkahi keluarganya dengan hasil tanamannya sendiri. Sayangnya, 2 tahun terakhir sawahnya tidak lagi seindah dulu. Air irigasi yang biasa mengalir dari kaki Gunung Sindoro mulai mengecil. Musim kemarau datang lebih cepat, tanah retak, dan tanaman padi yang ditanamnya banyak yang mati sebelum waktunya. Panen terakhir gagal total. Gabahnya busuk karena hama. Sementara utang pupuk menumpuk di koperasi desa. Pak Darto sempat berpikir untuk jual sebagian tanah, tapi siapa yang mau beli sawah kering? Bahkan beberapa petani lain sudah menyerah dan pergi jadi buruh di kota. Tapi Pak Darto keras kepala. Ia percaya basal kerja keras dan terus berdoa rezeki pasti datang. Sampai suatu malam keyakinan itu mulai goyah. Malam itu gelap sekali. Kabut turun dari gunung, tebal sampai menutupi jalan depan rumahnya. Angin berdesir pelan, membawa bau tanah basah meski tidak turun hujan. Dari dapur, Bu Lastri sedang merebus singkong untuk makan malam. Sementara Pak Darto duduk di teras, memandangi sawahnya yang gelap gulita. Ia termenung lama. Dari kejauhan, suara jangkrik dan kata bersahut-sahutan, tapi di telinganya terdengar sepi sekali. Seolah dunia sedang berhenti bernafas. Saat itu juga, dari arah jalan setapak di samping rumahnya, terdengar langkah pelan. Suara sandal yang diseret. Srek, srek. Makin lama makin dekat. Pak Darto menoleh. Di balik kabut muncul sosok laki-laki tua. Jalannya bungkuk, punggungnya ditutupi kain hitam kusam, dan di pundaknya tergantung karung besar berisi jerami. Wajahnya pucat, penuh keriput, tapi matanya tajam sekali. Tanpa basa-basi, orang tua itu berhenti di depan pagar bambu rumah Pak Darto dan berkata dengan suara parau tapi tenang. "Kalau mau rezeki deras, buatlah boneka dari jerami." Pak Darto mengerutkan dahi, tidak paham maksudnya. Laki-laki itu menatapnya lama, lalu menambahkan, "Tapi ingat, tiap jerami yang bernyawa harus ada nyawa manusia yang hilang." Setelah itu, tanpa menunggu jawaban, orang tua itu membalik badan dan berjalan pergi. Langkahnya pelan, tapi ketika Pak Darto menoleh sebentar untuk memanggilnya, sosok itu sudah tidak ada. Hanya kabut tebal yang tersisa dan bau jerami kering yang anehnya masih tercium di udara. Pak Darto tidak langsung percaya. Ia berpikir mungkin itu cuma orang gila atau orang iseng. Tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Kata-kata orang tua itu terus terngiang di telinganya. "Buatlah boneka dari jerami. Tiap jerami yang bernyawa harus ada nyawa manusia yang hilang." Kalimat itu terasa seperti kutukan, tapi di sisi lain, ada sesuatu di dalam dirinya yang ingin mencoba. Bukan karena serakah, tapi karena putus asa. Ia memikirkan anak-anaknya, memikirkan utangnya yang makin menumpuk, dan memikirkan istrinya yang sudah mulai kehabisan bahan makanan di dapur. Keesokan harinya, setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Pak Darto pergi ke sawah. Ia mengambil sisa-sisa jerami dari panen terakhir yang gagal. Jerami itu kering berdebu dan sudah rapuh. Tapi entah kenapa, saat disentuh, terasa hangat. Ia mulai mengikat jerami-jerami itu jadi bentuk tubuh kecil. 2 tangan, 2 kaki, dan 1 kepala bulat. Tidak proporsional, tapi cukup untuk disebut boneka. Wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada mulut, hanya bentuk kasar dari tubuh manusia kecil. Selesai membuatnya, ia letakkan boneka itu di tengah sawah, di dekat batang padi yang mati. Ia tidak tahu harus melakukan apa, tapi entah dari mana, ia ingat suara orang tua semalam yang sempat berbisik pelan di telinganya. Bukan sekadar perintah, tapi seperti doa yang berisi kata-kata aneh dalam bahasa Jawa halus yang sudah jarang digunakan. Kata-kata itu mengalir begitu saja dari mulut Pak Darto, seperti dia sudah hafal sejak lama, padahal baru dengar sekali. Saat malam tiba, Pak Darto tidak bisa tidur. Angin berhembus kencang, dan dari arah sawah terdengar suara aneh. Seperti jerami bergesek pelan, kresek, kresek, terus-menerus. Ia berpikir itu cuma suara hewan kecil atau tikus. Tapi pagi harinya, waktu ia pergi ke sawah, sesuatu membuatnya tertegun. Boneka jerami yang semalam ia letakkan di tengah sawah, sekarang berdiri tegak di tempat lain, tepat di dekat pematang, seolah berpindah sendiri. Padahal semalam tidak ada angin besar, tidak hujan, dan jejak kakinya juga tidak ada. Tapi yang lebih aneh lagi,
Tanah di sekitar boneka itu jadi lembab, seperti baru disiram air. Padahal semalam tanah kering retak. Ia merinding, tapi mencoba menganggapnya kebetulan. 3 hari kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Sawah yang tadinya kering tiba-tiba tumbuh hijau lagi. Air mengalir dari parit kecil yang sudah lama kosong. Padi-padi muda muncul seperti tumbuh dalam semalam. Bahkan tetangganya Pak Bejo sampai kaget melihat perubahan itu. Wah tuh, cepet banget suburnya Darto. Kamu nyiram pakai air apa? Kok bisa begini? Pak Darto hanya senyum tipis. Ia Semendri tidak tahu jawabannya. Beberapa minggu kemudian, tanaman padinya tumbuh sempurna. Tidak ada hama, tidak ada rumput liar, bahkan hasilnya jauh lebih bagus dari sebelumnya. Ulat yang biasanya menyerang padi pun tidak kelihatan. Dalam waktu singkat, sawah Pak Darto jadi pembicaraan satu desa. Banyak orang datang untuk lihat. Mereka bilang itu mukjizat. Tapi di dalam hati, Pak Darto tahu, itu bukan mukjizat. Itu sesuatu yang lain. Seiring dengan datangnya rezeki, suasana di rumah Pak Darto berubah. Dulu, setiap malam mereka cuma makan singkong rebus. Tapi sekarang bisa makan nasi hangat, lauknya ikan asin dan sayur bayam. Anak-anaknya tertawa lagi, dan istrinya mulai kelihatan lega. Tapi di tengah kebahagiaan itu, ada satu hal kecil yang mengganggu. Setiap malam, boneka jerami itu tidak pernah tetap di tempat yang sama. Kadang di pojok sawah, kadang di pinggir jalan kecil dekat rumahnya. Suatu malam, Bu Lastri sempat lihat dari jendela dapur. Dalam cahaya lampu minyak, ia melihat sesuatu berdiri di dekat pohon pisang belakang rumah. Kecil hitam diam seperti boneka. Tapi ia yakin, boneka itu tidak ada di situ sebelumnya. Ia mau panggil Pak Darto, tapi waktu menoleh lagi, benda itu sudah tidak ada. Hanya daun pisang yang bergerak pelan diterpa angin. 3 hari kemudian berita buruk datang. Seorang anak kecil tetangga namanya Seno ditemukan meninggal di pinggir sawah. Umurnya baru 7 tahun. Katanya tadi pagi dia pamit main ke ladang tapi tidak pulang-pulang. Warga mencarinya sampai sore dan akhirnya menemukan tubuhnya di tanah berlumpur. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat tapi tidak ada luka sama sekali. Yang bikin semua orang ngeri, di tangannya ada segenggam jerami basah. Bu Lastri menangis waktu dengar kabar itu. Dia kasihan pada ibunya Seno yang pingsan di pemakaman. Tapi di balik kesedihannya, ia melihat ekspresi suaminya aneh. Pak Darto diam saja. Wajahnya tegang, matanya kosong. Saat semua orang sibuk bicara, ia cuma menatap ke arah sawahnya yang hijau sempurna. Dan di antara hamparan padi itu, tampak satu boneka jerami kecil berdiri tegak, tertiup angin pelan. Malamnya, Pak Darto tidak bisa tidur. Suara kresek dari arah belakang rumah makin sering terdengar. Kadang seperti ada yang berjalan di antara tumpukan jerami. Kadang seperti suara anak kecil tertawa lirih. Ia menyalakan lampu minyak. Tapi setiap kali ia keluar rumah tidak ada siapa-siapa. Angin pun berhenti berhembus. Tapi waktu ia kembali ke kamar, di depan pintu ada sejumput jerami basah. Ia mulai sadar, mungkin semua yang terjadi bukan kebetulan. Panen yang melimpah, air yang tiba-tiba keluar dari tanah kering, semua itu pasti ada harganya. Dan harga itu mungkin sudah dibayar dengan nyawa anak kecil tadi. Tapi bagaimana bisa? Ia tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Ia hanya ingin menafkahi keluarganya. Tapi mungkin di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Hari-hari berikutnya, keberuntungan Pak Darto terus datang. Ia bisa melunasi utangnya di koperasi. Bahkan mulai bisa beli kambing. Orang-orang desa makin kagum padanya. Tapi setiap kali seseorang datang memuji hasil panennya, Pak Darto hanya tersenyum kaku. Ia tidak berani cerita soal boneka jerami itu. Ia takut dianggap gila, atau lebih parah lagi, dikucilkan. Tapi yang paling ia takutkan bukan penilaian orang. Ia takut boneka itu benar-benar hidup. Karena setiap malam, saat semua orang tidur, ia bisa dengar suara langkah kecil di depan rumah. Bukan langkah orang dewasa, tapi seperti kaki anak kecil tanpa alas. Tap, tap, tap. Pelan tapi teratur. Kadang suara itu berhenti di bawah jendela kamar anaknya. Kadang berpindah ke dapur, lalu hilang begitu saja. Suatu malam Pak Darto memberanikan diri keluar. Ia bawa senter dan berlangkah pelan menuju sawah. Langit gelap, bulan tertutup awan, dan kabut menggantung di atas permukaan tanah. Di tengah sawah boneka jerami itu masih berdiri. Tapi saat ia mendekat, tiba-tiba boneka itu rebah sendiri, seperti ada yang menjatuhkan. Dari arah belakang ia mendengar suara lirik seperti bisikan anak kecil memanggil pelan, "Pak Darto." Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mundur beberapa langkah, napasnya berat. Senter di tangannya bergetar. Lalu entah kenapa boneka jerami itu bergerak, pelan tapi jelas. Bahunya naik turun seperti sedang bernafas. Pak Darto menjatuhkan senter dan berlari pulang sekuat tenaga.
Sejak malam itu ia tidak pernah berani ke sawah sendirian, tapi rasa takutnya berubah jadi penyesalan. Karena di dalam hatinya, ia tahu setiap kali boneka itu bernafas, berarti akan ada nyawa manusia lain yang berhenti bernafas. Dan di desa, setelah kejadian itu Pak Darto mulai gelisah. Malam-malamnya tak lagi tenang seperti dulu. Ada sesuatu di kepalanya yang terus berputar. Semacam rasa bersalah yang dia sendiri nggak ngerti datangnya dari mana. Sejak anak kecil tetangganya ditemukan meninggal di pinggir sawah, dia selalu merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik kegelapan. Kadang pas dia lagi duduk di teras rumah sambil ngerokok, dia bisa dengar suara kecil, kayak sesuatu digesek pelan. Kresek, kresek. Awalnya dia pikir itu cuma suara angin yang nyapu sisa-sisa jerami di halaman. Tapi lama-lama suara itu makin sering muncul. Bahkan pas angin gak berhembus sama sekali. Suatu malam sekitar jam 2 dini hari, Pak Darto terbangun karena ngerasa pengap. Udara dingin dari luar malah kayak berhenti. Dan hawa di dalam rumahnya terasa lembab dan berat. Dia ngambil senter, niatnya cuma mau keluar buat pipis. Tapi begitu sampai di depan pintu dapur yang langsung menghadap ke sawah, dia berhenti. Ada suara kresek, kresek. Lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat, kayak sesuatu yang bergerak di antara batang padi. Pak Darto pelan-pelan buka pintu dapur, dan dari cahaya bulan yang redup, dia bisa lihat sesuatu berdiri tegak di tengah sawah, tepat di tempat dia dulu naruh boneka jerami itu. Dia nyalain senternya, dan di sanalah dia lihat boneka jerami kecil itu berdiri. Beneran berdiri sendiri. Bentuknya masih sama, kecil, dibuat dari jerami kering yang diikat tali rafia lusuh. Tapi entah kenapa, malam itu boneka itu kelihatan beda. Ada sesuatu di matanya. 2 lubang hitam yang dulu cuma bolong biasa sekarang kayak punya kedalaman. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang hidup, yang menatap balik ke arah Pak Darto. Pak Darto diam beberapa detik. Tenggorokannya kering, tangannya gemetaran. Tapi naluri manusia selalu ingin memastikan apa yang dia lihat itu nyata atau cuman bayangan mata. Jadi dia jalan pelan-pelan mendekat. Senter dipegang kencang, keringat dingin mulai turun dari pelipisnya meski udara Wonosobo malam itu menggigit. Setiap langkah yang dia ambil, suara kresek makin keras, bukan dari sawah, tapi dari dalam tubuh boneka itu sendiri, kayak jeraminya hidup dan bergesekan satu sama lain. Begitu jaraknya tinggal beberapa meter, boneka itu tiba-tiba goyang sedikit. Nggak banyak, tapi cukup buat bikin jantung Pak Darto hampir copot. Dia langsung mundur 1 langkah, tapi saat itu juga lampu senternya kedap-kedip, lalu mati total. Dalam kegelapan, suara kresek itu makin kencang. Disusul suara seperti hembusan napas pelan dari arah boneka. Hah! Pelan tapi nyata. Pak Darto buru-buru lari balik ke rumah. Dia tutup pintu dapur rapat-rapat dan duduk di lantai. Napasnya ngos-ngosan, jantungnya berdebar nggak karuan. Malam itu dia nggak tidur sampai subuh. Dan anehnya, begitu matahari terbit, waktu dia keluar buat ngecek sawah, boneka jerami itu udah nggak ada di tempatnya semalam. Tapi di tanah bekas pijakannya, jeraminya masih kelihatan agak lembab, kayak baru aja kena embun atau mungkin sesuatu yang lain. Hari-hari berikutnya, kegelisahan itu nggak hilang. Justru makin parah. Boneka itu mulai berpindah tempat tanpa alasan. Kadang dia taruh di gudang, besoknya udah pindah ke pojok dapur. Pernah juga tiba-tiba nongol di dekat tungku api, padahal semua pintu rumah dikunci. Istrinya, Bu Darmi, sempat lihat boneka itu waktu subuh-subuh pas mau nyiapin air panas. Dia teriak kaget, hampir aja pingsan. Boneka kecil itu berdiri di atas tungku dengan posisi kepala agak miring, seolah lagi ngeliatin dia. Sejak hari itu, Bu Darmi berubah. Tubuhnya sering panas dingin tanpa sebab. Kadang demam tinggi sampai ngigau, tapi anehnya, setiap kali dibawa ke puskesmas, hasilnya normal. Dokternya bilang nggak ada apa-apa, mungkin kecapean. Tapi Pak Darto tahu ini bukan sakit biasa. Yang bikin merinding tiap kali istrinya ngelantur pas demam, dia suka ngomong hal aneh. Dia minta temen. Boneka itu minta temen. Kadang sambil ketawa kecil, kadang matanya melotot kosong ke arah langit-langit. Pak Darto mulai takut, tapi dia juga bingung harus ngapain. Boneka itu awalnya cuma alat pesugihan. Tapi sekarang rasanya kayak benda itu punya kemauan sendiri. Malam-malam suara kresek di sawah makin sering kedengeran. Kadang sampai masuk ke dalam rumah kayak jerami yang digesek di lantai. Suatu malam dia nekat. Dia bawa boneka itu keluar dan mencoba bakar di halaman belakang. Dia kumpulin kayu kering, nyalain api, dan lempar boneka itu ke tengah nyala. Awalnya dia lega waktu api mulai melahap jerami kecil itu. Tapi kelegaan itu cuma sebentar.
Api yang harusnya membakar malah tiba-tiba padam pelan-pelan padahal kayunya masih banyak. Boneka itu jatuh dari tumpukan kayu masih utuh. Tapi jeraminya sekarang berubah warna agak gelap kayak kecoklatan. Dia coba bakar lagi, kali ini disiram minyak tanah. Api menyala besar, tapi lagi-lagi cuma beberapa detik. Habis itu padam sendiri, kayak ada sesuatu yang nyedot apinya. Dan yang bikin Pak Darto makin gak bisa bernapas adalah waktu dia sadar, boneka itu sekarang punya aroma aneh. Bukan bau jerami terbakar, tapi bau daging hangus, samar tapi tajam. Malam itu dia gak berani masuk rumah. Dia duduk di teras sampai pagi, nunggu matahari muncul. Waktu cahaya pertama nyentuh halaman, boneka itu masih di tempat yang sama, utuh, cuma jeraminya agak bergelombang kayak bekas diperas dari dalam. Sejak saat itu Pak Darto nyadar boneka itu nggak bisa dimusnahkan hari berganti minggu. Suara kresek itu jadi teman malam yang nggak diundang. Kadang Pak Darto dengar dari dalam kamar, padahal semua pintu udah dikunci. Pernah juga pas dia baru aja mau tidur, ada bunyi kecil dari bawah ranjang, kayak sesuatu yang geser pelan. Waktu dia nengok, cuma jerami kecil jatuh di lantai, bentuknya mirip jari. Istrinya makin parah. Dia sering duduk di dapur sendirian, ngomong sama sesuatu yang gak kelihatan. "Jangan ganggu Pak Darto. Nanti aku kasih kamu temen." Kalimat itu sering banget keluar dari mulutnya. Sampai suatu malam Pak Darto bangun karena dengar suara langkah kaki pelan di dapur. Dia kira istrinya mau ambil air, tapi pas dia lihat istrinya lagi berdiri di depan tungku, mangku boneka jerami itu sambil nyanyi pelan. Nadanya datar, kayak lagu anak-anak tapi tanpa perasaan. Pak Darto langsung rebut boneka itu, tapi waktu dia tarik, jerami di tangannya terasa hangat. Padahal tengah malam dan udara dingin banget. Begitu dia pegang lebih lama, dia bisa ngerasa sesuatu berdenyut pelan di dalamnya, kayak ada detak jantung. Seketika dia lepas boneka itu dan tubuhnya gemetar. Sejak malam itu, rumah mereka bukan lagi tempat tinggal biasa. Kadang ada bayangan kecil melintas di belakang pintu. Kadang pintu dapur kebuka sendiri meski udah dikunci dari dalam. Bahkan ayam-ayam peliharaan Pak Darto mulai mati satu persatu, selalu ditemukan dengan bekas luka aneh di lehernya. Kayak digigit sesuatu yang kecil tapi tajam. Tetangga-tetangga mulai ngomongin mereka. Banyak yang bilang, keluarga Darto kena tulah pesugihan, tapi nggak ada yang berani nyamperin langsung. Bahkan anak-anak di sekitar situ kalau main, selalu menghindari jalan depan rumah Pak Darto. Katanya, mereka sering lihat boneka kecil duduk di jendela saat malam tiba. Suatu malam yang paling dia ingat, hujan turun deras banget, disertai petir. Pak Darto duduk di dapur, nyoba baca doa sambil ngelihatin boneka itu yang dia taruh di meja. Petir menyambar, cahaya kilat masuk lewat jendela, dan dalam sekejap dia lihat boneka itu bergerak, pelan banget, tapi jelas, kepala kecilnya menoleh ke arah dia. Pak Darto langsung mundur dan jatuhin sendok yang dia pegang. Tapi begitu petir menyambar lagi, boneka itu udah balik ke posisi semula, kayak nggak pernah gerak sama sekali. Setelah malam itu, Pak Darto mulai mikir buat ninggalin rumah itu. Tapi setiap kali dia niat pergi, selalu ada kejadian aneh. Waktu dia mau bungkus pakaian, pintu lemari nggak bisa kebuka. Waktu dia coba jual sawahnya, pembelinya tiba-tiba batal karena mimpi buruk tentang jerami yang melilit kakinya. Dia tahu boneka itu nggak mau ditinggal. Dan yang lebih menakutkan, dia ngerasa boneka itu sekarang punya hubungan langsung sama hidupnya. Setiap kali boneka itu kelihatan makin hidup, rezekinya memang makin deras. Tapi bersamaan dengan itu, istrinya makin lemah, makin sering sakit. Suatu subuh, waktu ayam baru mulai berkokok, Pak Darto nemuin boneka itu duduk di atas dada istrinya yang lagi tidur. Posisi tangannya kayak memegang leher. Waktu dia buru-buru angkat, boneka itu dingin dan basah, kayak abis dicelupin air. Tapi begitu dia lihat lebih dekat, ada bercak merah samar di jeraminya. Hari itu Pak Darto nangis untuk pertama kalinya. Dia sadar, apapun yang dia buat dulu dengan jerami itu, sekarang udah berubah jadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan setiap malam yang lewat, boneka itu bukan cuma sekadar benda. Dia hidup, dia sadar, dan dia haus akan sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Pak Darto masih terus berusaha bertahan, berharap semua itu cuma mimpi buruk yang bakal selesai begitu saja. Tapi di dalam hatinya, dia tahu boneka itu nggak akan pernah berhenti sebelum ada nyawa lain yang dia ambil. Dukun tua itu datang lagi malam-malam di saat hujan turun tipis dan kabut menggantung di depan rumah Pak Darto. Langkahnya pelan, tapi suaranya bikin bulu kuduk meremang. Dari balik jendela, Pak Darto sebenarnya udah tahu siapa yang datang. Tapi entah kenapa, kali ini rasa takutnya lebih besar dari sebelumnya.
Dukun itu pakai baju hitam panjang, rambutnya putih kusut, dan di tangannya ada tongkat kecil dari akar pohon. Matanya kelihatan redup tapi tajam, seperti bisa nembus isi kepala orang. Waktu dia ngomong suaranya serak dan berat, kayak keluar dari tenggorokan yang udah lama nggak minum air. Kalau mau boneka itu tetap kasih rezeki, katanya pelan. Kasih dia darah orang yang kamu sayangi. Pak Darto cuma diam. Dadanya sesak. Kata-kata itu berputar terus di kepalanya, nyangkut di sana kayak duri yang nggak bisa dicabut. Dukun tua itu nggak nunggu jawaban. Dia cuma senyum samar, lalu berbalik perlahan. Langkahnya meninggalkan jejak basah di tanah becek di depan rumah. Waktu bayangannya udah hilang di balik kabut, suara kresek kecil terdengar dari dalam rumah, dari arah tempat boneka jerami disimpan. Malam itu Pak Darto duduk lama di dapur. Boneka itu dia taruh di atas meja, dan di bawah cahaya redup lampu minyak, dia lihat jeraminya udah mulai mengering lagi. Tapi di salah satu bagian dadanya ada noda coklat tua, kayak bekas darah yang udah lama menempel. Mungkin dari waktu terakhir dia bakar, pikirnya. Tapi makin dia perhatiin, noda itu kayak makin melebar, kayak meresap dari dalam tubuh boneka. Dia tahu kalau dia harus berhenti. Harusnya semua ini disudahi. Tapi bagaimana? Semua hasil pesugihan itu udah keburu dia nikmati. Rumah barunya megah dibanding rumah warga lain, sawahnya subur, ternaknya gemuk, uangnya banyak. Orang-orang desa mulai hormat padanya. Dia dipanggil Pak Darto Sugihat sekarang, orang kaya. Tapi semua itu jadi nggak berarti kalau setiap malam dia harus hidup dalam ketakutan. Dia udah kehilangan banyak hal, terutama istrinya yang makin hari makin sakit. Namun malam itu, rasa serakah menang atas rasa takut. Waktu dia dengar suara lirih dari kamar, suara istrinya yang ngigau lemah sambil memanggil namanya. Entah kenapa hatinya malah terasa dingin, bukan sedih. Kata-kata dukun itu terus terngiang di telinganya. Kasih dia darah orang yang kamu sayangi. Dia berusaha menepis pikiran itu, tapi setiap kali dia tutup mata, bayangan boneka jerami itu muncul, duduk di pojok kamar, diam tapi seperti menatap, menunggu. Akhirnya, dini hari menjelang subuh, dia nekat. Tangannya gemetar waktu dia masuk ke kamar, membawa pisau kecil yang biasanya dia pakai buat motong tali jerami. Istrinya tidur lemah, napasnya pendek-pendek. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Pak Darto duduk di tepi ranjang, menatap istrinya lama. Maaf Dar, bisiknya lirih. Aku cuma pengen kita nggak susah lagi. Dia potong sedikit ujung jari istrinya, pelan-pelan, sampai setetes darah keluar. Darah itu menetes ke kain spray, dan sebagian dia usap pakai jarinya. Dengan tangan gemetar, dia jalan ke dapur, ke arah boneka jerami yang sejak tadi duduk di atas meja seolah menunggu. Saat darah itu dia oleskan ke dada boneka, sesuatu yang aneh terjadi. Jerami-jerami kecil di bagian tangan boneka itu bergerak pelan, seperti berdenyut. Pak Darto kaget sampai mundur satu langkah. Tapi sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, angin kencang tiba-tiba bertiup dari jendela dapur yang setengah terbuka, padahal tadi ditutup rapat. Lampu minyak bergoyang, api kecilnya menari liar, dan di tengah cahaya itu, boneka jerami tampak sedikit membungkuk, seolah sedang menyembah. Pak Darto terdiam lama. Dia ngerasa dadanya sesak, tapi entah kenapa, perasaan lega mulai muncul. Seolah-olah beban besar tiba-tiba lepas dari punggungnya. Malam itu dia tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Besok paginya, keajaiban terjadi. Sawahnya tiba-tiba berubah lebih hijau dari biasanya. Air irigasi yang sempat mampet kini ngalir deras, membawa kesuburan ke tiap petak sawah. Ternaknya yang sempat sakit mulai sehat dan lincah lagi. Bahkan ada 2 sapi betina yang melahirkan di hari yang sama, hal yang sangat jarang terjadi. Uang hasil panen melimpah, pembeli datang dari luar kota. Semua orang kagum, dan nama Pak Darto makin harum di kampung. Tapi keajaiban itu nggak datang tanpa bayangan. Istrinya, Bu Darmi, yang tadinya cuma sakit ringan, tiba-tiba drop. Tubuhnya makin lemah, matanya sayu, dan malam-malam sering menggigil tanpa sebab. Kadang dia bangun sambil nangis, bilang dia mimpi aneh. Katanya ada sosok kecil dari jerami datang tiap malam, duduk di dada, bisikin sesuatu di telinganya. Tapi setiap kali Pak Darto tanya, dia cuma bisa jawab dengan suara lirih. Dia bilang waktuku udah deket. Seminggu setelah malam berdarah itu, Bu Darmi meninggal. Nggak ada tanda-tanda sebelumnya. Dokter desa bilang serangan jantung. Tapi wajah Bu Darmi saat ditemukan nggak seperti orang yang mati tenang. Matanya terbuka lebar, dan di ujung jarinya masih ada bekas luka kecil, tempat di mana darahnya dulu diambil. Hari pemakamannya sunyi. Warga desa datang tapi semua bicara dengan suara pelan.
Di sela tanah makam yang baru ditimbun, beberapa orang sempat lihat hal aneh. Ada jerami kecil muncul dari sela-sela tanah, halus, tapi jelas terlihat. Salah satu ibu-ibu menjerit pelan dan buru-buru mundur. Tapi sebelum mereka sempat memastikan, jerami itu hilang, seolah ditelan bumi. Sejak hari itu, suasana rumah Pak Darto makin mencekam. Setelah pemakaman, malam-malam di rumah itu nggak pernah tenang lagi. Kadang ada suara langkah kecil di dapur, kadang suara seperti anak kecil ketawa lirih di tengah malam. Tapi yang paling bikin merinding, boneka jerami itu selalu muncul di tempat baru setiap harinya. Kadang di meja makan, kadang di kursi tempat istrinya dulu duduk, dan kadang di ranjangnya sendiri. Beberapa hari setelah istrinya dikubur, Pak Darto mencoba bakar boneka itu lagi. Tapi hasilnya tetap sama. Api nggak mau makan jerami itu. Bahkan lebih aneh, kali ini api padam sebelum dia sempat nyentuh boneka. Tapi begitu dia mendekat, dia cium aroma aneh dari jerami itu. Ada bau mirip rambut terbakar, bercampur wangi bunga melati, persis wangi yang dulu sering dipakai istrinya kalau malam Jumat. Semakin hari, makin banyak hal yang nggak bisa dijelaskan. Pernah suatu sore, waktu dia lagi ngarit di sawah, dia lihat bayangan istrinya berdiri di pinggir pematang. Wajahnya pucat, bajunya sama seperti waktu dikubur. Tapi yang bikin jantungnya hampir berhenti adalah di tangan istrinya. Ada boneka jerami kecil yang sama. Waktu dia kedip, bayangan itu hilang. Tapi di tempat tadi berdiri, ada segenggam jerami basah yang bau melati. Rumah Pak Darto mulai berubah jadi tempat yang dihindari. Warga jarang mau lewat depan rumahnya, apalagi malam-malam. Beberapa orang bilang mereka sering lihat cahaya redup dari jendela, padahal rumah itu gelap. Ada juga yang bilang, setiap malam Jumat, terdengar suara perempuan nyanyi pelan dari dalam rumah. Lagu itu nggak jelas liriknya, tapi nadanya sedih, seolah seseorang sedang meratap. Sampai suatu malam, bencana datang. Pak Darto yang makin frustasi duduk di teras, minum kopi sambil melamun. Lilin kecil di mejanya hampir habis, dan angin malam berhembus kencang. Tiba-tiba, tanpa sadar, lilin itu jatuh, nyambar kain tirai di dekatnya. Api cepat merambat, dan dalam beberapa menit, rumah kayu itu terbakar hebat. Warga yang lihat api dari kejauhan datang bantu, tapi semuanya udah terlambat. Api melahap hampir seluruh bangunan, dan Pak Darto cuma bisa berdiri di luar, menatap rumah yang dulu jadi kebanggaannya berubah jadi bara. Setelah api padam, warga bantu bersihin sisa-sisa puing. Tapi di antara tumpukan kayu gosong, mereka nemuin satu hal yang bikin semua orang berhenti. Di tengah abu hitam ada boneka jerami yang masih utuh. Nggak gosong, nggak terbakar sama sekali. Jeraminya bahkan masih basah, dan dari tubuh kecil itu tercium aroma melati yang kuat. Salah satu warga yang paling tua, Pak Surip, langsung mundur pelan-pelan sambil komat kamit baca doa. Dia bilang, oh benda itu bukan lagi milik manusia. Itu udah jadi wadah roh. Jangan disentuh! Tapi malamnya, waktu semua orang udah pulang, Pak Darto diam-diam ngambil boneka itu lagi. Dia nggak bisa ninggalinnya. Entah kenapa, dalam pikirannya boneka itu kayak nyambung sama dirinya sendiri. Setiap kali dia jauh dari boneka itu, tubuhnya terasa lemas, pikirannya gelap. Tapi begitu boneka itu dipegang, ada semacam ketenangan aneh yang datang, meski disertai hawa dingin menusuk. Beberapa hari kemudian, sawahnya tetap subur, uangnya tetap datang, tapi hatinya kosong. Kadang malam-malam dia dengar suara perempuan nangis dari kamar istrinya, padahal kamar itu udah kosong dan dikunci. Kadang dia lihat bayangan kecil lari di bawah meja, kayak anak kecil dari jerami yang hidup. Dan di setiap kejadian itu, boneka jerami itu selalu ada di dekatnya, diam tapi terasa hidup. Waktu orang-orang datang bantu bersihin sisa rumah, salah satu dari mereka sempat bilang, aneh ya, rumahnya hangus semua, tapi boneka ini selamat. Pak Darto cuma senyum kecil tapi matanya kosong. Dalam hatinya dia tahu boneka itu bukan sekadar selamat. Boneka itu memilih untuk tetap ada. Dan mungkin dari awal boneka itu bukan alat pesugihan, tapi pintu. Pintu menuju sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kekayaan. Sejak malam kebakaran itu, warga sering ngelihat cahaya kecil dari reruntuhan rumah Pak Darto, meski tempat itu udah kosong. Kadang juga ada bau melati tercium tiba-tiba, meski nggak ada bunga di sekitar situ. Orang-orang bilang arwah Bu Darmi belum pergi karena masih terikat sama boneka jerami itu. Dan setiap kali ada orang lewat situ malam-malam, mereka bakal dengar suara kresek-kresek pelan dari balik semak, kayak jerami yang digesek pelan-pelan, seolah boneka itu masih bernapas dan menunggu darah berikutnya.
Setelah kebakaran itu, kehidupan di desa Lembah Sari nggak pernah sama lagi. Rumah Pak Darto tinggal puing hitam, sisa-sisa arang yang perlahan ditelan tanah. Tapi di antara puing-puing itu, ada satu hal yang bikin bulu kuduk siapapun berdiri, boneka jerami itu utuh. Nggak terbakar sedikit pun. Bahkan, warga yang ikut padamkan api bilang, mereka sempat lihat boneka itu berdiri di tengah kobaran api, nggak goyah, nggak hangus, cuma diam menatap mereka dengan mata kosong bolongnya itu. Setelah kejadian itu, Pak Darto kabarnya pergi ke luar kota. Ada yang bilang ke Temanggung, ada juga yang bilang ke Magelang, tapi anehnya, nggak ada satupun yang bisa pastiin. Nggak ada kabar, nggak ada surat, nggak ada jejak. Seolah-olah dia lenyap bareng dosa-dosanya. Tapi keanehan nggak berhenti di situ. Beberapa bulan setelah rumah Pak Darto terbakar, seorang warga baru pindah ke desa itu. Namanya Pak Rudi. Orangnya ramah, datang bareng istri dan anak perempuannya yang masih kecil. Awalnya semua baik-baik aja. Tapi dalam waktu 3 bulan, kehidupannya berubah drastis. Warungnya rame banget, dagangannya laku keras, ternaknya gemuk, sawahnya subur, terlalu cepat untuk disebut wajar. Orang-orang mulai bisik-bisik, kayak Darto dulu, ya, tapi nggak ada yang berani ngomong terang-terangan. Mereka cuma saling pandang setiap kali lihat Pak Rudi lewat bawa hasil panen yang nggak masuk akal banyaknya. Sampai suatu hari, Bu Siti, tetangga sebelah rumah bekas Pak Darto, cerita kalau waktu dia bersih-bersih kebun belakang, dia nemuin potongan jerami kering tapi bentuknya aneh. Bukan jerami biasa, bentuknya mirip tangan kecil. Jari-jarinya lengkap 5, dan di ujungnya kayak ada bekas darah kering. Waktu dia buang jerami itu ke api, apinya malah mati seketika. Kayak disiram air. Malamnya Bu Siti mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia lihat sawah yang luas banget, tapi di tengah sawah itu berdiri boneka jerami besar, tingginya hampir 2 meter, dan di sekitarnya banyak boneka-boneka kecil yang bergerak sendiri, merangkak sambil ketawa kecil kayak anak-anak. Suaranya nyaring tapi kosong. Pas Bu Siti bangun, dia keringetan, tapi yang bikin dia hampir pingsan. Di samping kasurnya ada potongan jerami yang sama persis kayak yang dia bakar kemarin. Kabar itu cepat nyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai curiga kalau boneka jerami Pak Darto belum benar-benar hilang. Ada yang bilang boneka itu pindah ke tangan orang lain. Ada juga yang percaya boneka itu sekarang milik desa. Jadi semacam kutukan yang akan nempel ke siapapun yang tamak. Suatu sore, anak kecil bernama Nando main di sekitar rumah bekas Pak Darto. Tanahnya udah ditumbuhi rumput liar, tapi masih kelihatan sisa-sisa arang hitam. Di pojokan, di antara reruntuhan, Nando nemuin sesuatu yang bikin dia senyum lebar. Seonggok jerami yang kering tapi masih utuh dan bentuknya kayak manusia kecil. Nando nggak tahu apa-apa, dia pikir itu mainan. Dia ambil, bawa pulang, terus taruh di samping tempat tidurnya. Malamnya, Nando demam tinggi. Badannya panas banget, tapi anehnya dia nggak nangis. Cuma ketawa kecil terus-menerus. Ibunya panik. Pas nyoba gendong dia, Nando tiba-tiba ngomong pelan tapi jelas banget, "Bonekanya mau main, Bu." Ibunya langsung merinding, karena di pojokan kamar, dia lihat boneka jerami itu berdiri sendiri. Sejak malam itu, Nando makin parah. Setiap kali diajak bicara, dia jawab seolah lagi ngobrol sama seseorang yang nggak kelihatan. Kadang dia ketawa, kadang dia nyanyi, dan tiap kali dia ketawa, suara kresek, kresek. Jerami selalu ikut terdengar dari bawah kasurnya. Orang tuanya akhirnya minta tolong ke Pak Kiai di kampung sebelah. Waktu Pak Kiai datang dan lihat boneka itu, wajahnya langsung pucat. Dia nggak bilang banyak, cuma nyuruh boneka itu dikubur jauh di tepi sungai dan dilarang siapapun datang ke sana. Tapi keesokan harinya, waktu mereka ke lokasi itu lagi, lubang kuburannya kosong. Boneka jerami itu hilang. Setelah kejadian itu, beberapa warga mulai ngalamin hal-hal aneh. Ada yang bilang lihat sosok kecil dari jerami lari di pematang sawah tengah malam. Ada juga yang dengar suara orang ketawa dari arah kebun waktu hujan. Dan setiap kali ada jerami berceceran di halaman rumah, pasti ada aja anggota keluarga yang sakit mendadak. Sampai akhirnya, satu malam, Pak Rudi, orang baru yang kaya mendadak itu, ngelihat sesuatu di sawahnya sendiri. Waktu dia bangun tengah malam karena dengar suara sapi ngamuk, dia keluar bawa senter. Tapi begitu cahayanya nyorot ke tengah sawah, dia lihat puluhan boneka jerami kecil berdiri berbaris rapi, semuanya ngadep ke arah rumahnya. Dia gemetar, teriak, tapi nggak bisa lari. Boneka-boneka itu pelan-pelan bergerak kayak merangkak di atas lumpur. Dan di belakang mereka, ada satu boneka yang jauh lebih besar. Wajahnya mirip manusia, tapi matanya bolong, dan dari rongganya keluar asap hitam.
Suaranya berat banget, seperti dua suara bercampur jadi satu. Kau yang ambil rezeki, kembalikan nyawanya. Besok paginya, warga nemuin Pak Rudi tergeletak di sawah. Matanya terbuka tapi kosong. Dan di sekeliling tubuhnya ada lingkaran jerami kering yang membentuk pola aneh, kayak simbol yang digambar dengan teliti. Boneka jerami kecil berserakan di sekitarnya. Sejak itu, nggak ada satupun warga yang berani nyentuh jerami di sawah, apalagi kalau bentuknya mirip manusia. Bahkan anak-anak dilarang main di ladang waktu sore. Setiap kali kabut turun dan suara jangkrik mendadak hilang, mereka buru-buru masuk rumah dan tutup pintu rapat-rapat. Beberapa tahun kemudian, desa itu mulai sepi. Banyak yang pindah karena takut. Tapi bagi mereka yang masih tinggal, cerita tentang pesugihan boneka jerami itu jadi semacam larangan tak tertulis. Nggak boleh disebut sembarangan, apalagi di malam hari. Karena kata orang tua-tua, kalau kamu sebut namanya setelah matahari tenggelam, kadang kamu bakal dengar suara gesekan jerami dari bawah rumahmu. Malam-malam tertentu, terutama saat purnama, ada yang bilang mereka lihat bayangan kecil di pematang sawah, mirip anak kecil, tapi badannya kaku. Dan setiap langkahnya bunyi kresek, kresek, pelan banget. Kalau kamu berani mendekat, katanya kamu bakal lihat boneka jerami dengan wajah yang berubah-ubah, kadang mirip orang yang kamu kenal. Warga percaya boneka itu masih nyari tuannya, masih haus darah, masih nunggu orang baru yang tamak, yang mau kekayaan cepat tanpa mikir harga yang harus dibayar. Karena setiap jerami yang bernyawa pasti butuh pengganti. Dan sejak saat itu, desa Lembasari jadi tempat yang dihindari. Bahkan penduduk Wonosobo sendiri jarang lewat jalur itu kalau malam. Sopir truk sering bilang, kalau mereka lewat sana, mereka suka lihat sesuatu di pinggir jalan, jerami yang disusun kayak orang duduk. Kadang berubah posisi pas mereka lewat lagi beberapa jam kemudian. Kata salah satu sopir, waktu dia nekat berhenti dan nyorot lampu ke arah jerami itu, dia lihat boneka jerami itu berdiri. Lalu pelan-pelan, kepala jerami itu miring ke kiri, seolah menatap balik, lalu tiba-tiba hilang di kabut. Besoknya, sopir itu jatuh sakit, matanya terus menatap kosong, dan dari saku bajunya ditemukan sehelai jerami kecil basah. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu kemana Pak Darto sebenarnya pergi. Tapi warga yakin dia nggak pernah benar-benar pergi. Roh dan dosa pesugihannya masih melekat di desa itu, menunggu siapapun yang berani menatap terlalu lama ke arah sawah saat malam turun. Karena di antara batang jerami yang bergoyang pelan, mungkin aja ada yang bukan tertiup angin, tapi sedang bernafas, menunggu giliran nyawamu jadi gantinya. Jadi kalau suatu malam kamu lewat Wonosobo dan lihat sawah luas di bawah kabut, jangan berhenti. Jangan nengok ke arah ladang, apalagi kalau kamu lihat sesuatu yang berdiri di antara jerami. Karena bisa jadi itu bukan petani. Bisa jadi itu boneka jerami yang dulu dibuat Pak Darto. Dan setiap kali jeraminya bergerak, ada satu nyawa manusia yang hilang.